pada saat Bapak menjabat dan Bapak dihujani banyak Ya. berita yang minor itu, Inayah merasa Ya seperti jelas apa? lah, nggak ya pasti nggak seneng. Pasti Mhm. nggak seneng. Yang pertama ya kecewa, bukan kecewa Pada pada orang-orang itu, oh karena pada orang-orang itu ya. yang hujat, karena kadang-kadang mereka tuh nggak tahu the real thing itu apa gitu. Jadi kan mereka hanya lihat dari luar aja gitu. Mungkin ya. Inayah bisa menceritakan kepada semua yang ada di sini real thing itu apa dan gimana sih Ya sebetulnya? banyak ya. Mhm. Pemirsa, seorang anak yang baru pulang dari upacara di istana bertanya kepada temannya, "Kenapa ya kalau di istana kok harus selalu dijaga? Kasihan sekali orang-orang yang hidup di istana. Gimana ya rasanya jadi anak presiden?" Kemudian temannya menjawab, "Ya jelas dong harus dijaga. Soalnya di istana itu harus sering-sering menghindar dari serangan musuh." Kemudian temannya menjawab lagi, "Kok musuh? Memangnya sekarang baru merdeka? Mana ada musuh zaman sekarang?" Kemudian dibantah oleh temannya yang satu. "Orang-orang di istana harus selalu menghindar dari serangan fitnah. Itulah sebabnya kenapa istana dijaga." Pemirsa, saya Peggy Melati Sukma dari lantai 6 Hotel Indonesia Jakarta. Saya akan menemani Anda untuk menikmati sejuknya hembusan angin malam. Pemirsa, angin malam kali ini mempunyai sesuatu yang baru karena kita malam ini akan punya waktu untuk berbincang-bincang lebih panjang dari biasanya dan juga akan ada lebih banyak hadiah yang akan diberikan oleh Putri Malam kepada Anda semua. Nah, topik kita malam ini adalah pengalaman jadi anak presiden. Biasanya anak-anak kecil kalau ditanya, "Kamu nanti besarnya mau jadi apa?" Banyak yang menjawab, "Saya mau jadi presiden." Karena mungkin bayangannya jadi presiden itu hebat, jadi presiden itu enak, mempunyai segala-galanya, bisa menikmati banyak hal. Tetapi apa betul begitu? Lalu bagaimana juga sih perasaan orang-orang terdekat dari seorang presiden, terutama lagi yang memiliki hubungan sangat dekat yaitu anak presiden. Malam ini saya punya 2 orang tamu, tamunya sudah siap dari tadi. Yang pertama adalah Mbak Sukmawati Soekarno Putri. Selamat malam, Mbak. Selamat datang di Angin Malam. Dan yang kedua adalah, waduh, ini yang biasanya tampil dengan funky nih, Inayah Wulandari. Yang pertama adalah Putri, Mbak Sukma putri keempat Ya. dari 5 bersaudara, mantan presiden kita Bung Karno dengan Ibu Fatmawati, betul? Ya, betul. Dan Inayah adalah ini paling bungsu pasti nih. Dari gayanya kelihatan nih paling bungsu. Dari gayanya udah kelihatan anak paling bungsu dari mantan presiden kita juga, Gus Dur. Selamat malam, selamat datang, terima kasih. Kalau haus silahkan boleh diminum dulu minumannya. Disediakan untuk diminum. Tadi katanya Inayah pengen buah-buahannya ini. Kenapa Inayah hobi makan buah mungkin? Tiap hari hobi makan buah. Kenapa nggak bisa dimakan? Bisa kalau mau silahkan dimakan aja. Kawat saya nambah nanti. Oke, saya mau ngobrol sama Mbak Sukma dulu nih. Mbak Sukma, karena topik kita malam ini adalah pengalaman menjadi anak presiden. Pada saat Bung Karno masih menjabat menjadi presiden Indonesia yang pertama, itu sebagai seorang anak, perasaan yang sering muncul tuh apa? Apalagi masa itu adalah masa Indonesia baru merdeka gitu, Mbak. Yang pasti itu pasti ada suka dan duka ya. Dan saya harus berikan masukan atau cerita bahwa pengalaman presiden pertama itu saya kira semuanya karena harus dari awal. Jadi bahwa walaupun tinggal di istana yang megah dan pemerintah Belanda. Kerajaan Belanda pada waktu itu, tetapi pada waktu itu istana bisa dikatakan istana yang kosong karena hampir seluruh dekorasi yang bagus-bagus itu sudah juga dibawa oleh Jepang waktu gitu. meninggalkan Jadi Indonesia. maksudnya mungkin pemirsa ingin tahu kosong itu dalam arti yang sebenarnya ya, Mbak ya. Jadi memang tidak ada isinya Ini gitu. berarti seperti lampu kristal yang begitu bagus itu tidak sebagus yang lebih dikatakan zaman merdeka ya. Karena di awal kemerdekaan itu banyak yang dibawa oleh Jepang. Jadi sedikit demi sedikit Bung Karno sebagai presiden pertama itu memberikan untuk mengisi istana dengan barang-barang seperti lukisan atau porselen atau patung-patung yang
dibelinya dengan hasil keringat, jadi secara sedikit demi sedikit tahun bertahun. Mbak mengikuti proses itu ya, artinya seperti Mbak sebutkan tadi bahwa Bung Karno harus dengan keringatnya sendiri sampai harus mengisi istana, itu Mbak ada dalam proses tersebut ya? Ya jelas, walaupun saya mendapat cerita dari ibu saya almarhumah ya, tetapi dari sejak saya lahir di sana, saya melihat sendiri bahwa gaji presiden itu pun juga karena Bung Karno seniman juga yang sangat sayang dan cinta pada benda-benda seni. Jadi begitulah cara beliau mengkoleksi. Oke, nah sekarang kita pindah nih sama gadis funky yang satu ini. Tetaplah sebutannya gadis funky. Apa sih Inayah rasakan pada saat Bapak menjabat menjadi presiden? Ya kita semua masih ingat ya bahwa pada masa Gus Dur menjabat menjadi presiden itu wah banyak sekali berita ini dan itu yang nadanya agak sedikit minor. Sebagai anak perasaannya gimana? Awal waktu kepilih Enggak, pada saat Bapak menjabat dan Bapak dihujani banyak berita yang minor itu Inayah merasa ya seperti jelas apa? lah, nggak ya pasti nggak seneng, pasti nggak seneng. Yang pertama ya kecewa, bukan kecewa pada orang-orang itu, Oh, pada orang-orang itu ya. yang hujat, karena kadang-kadang mereka tuh nggak tahu the real thing itu apa gitu. Jadi kan mereka hanya lihat dari luar aja gitu. Mungkin Inayah bisa menceritakan kepada semua yang ada di sini real thing itu apa dan gimana sih ya sebetulnya? banyak ya. Salah satunya Apa ya banyak. Kalau misalnya kayak Bapak bilang kayak suka ada pelintiran berita, dan itu emang betul gitu, karena saya sendiri juga ngalamin gitu. Banyak, saya sering apalah, saya baca koran, baca media yang bilang wawancara dengan Inayah, saya nggak merasa pernah kapan wawancara lagi? gitu. Dan kadang-kadang Ternyata ada kejadian gitu loh pemirsa ya. dan itu banyak sekali. Jadi dan kadang-kadang ya itu kan yang didapat sama masyarakat kan itu langsung gitu loh. Jadi ya mungkin yang keterima sama masyarakat ya yang hal-hal yang didapat dari media itu gitu. Jadi sebetulnya baik Mbak Sukma maupun Inayah lebih merasa bebas menjadi anak seorang presiden atau merasa lebih bebas seperti sekarang ini? Mana yang lebih menyenangkan? Yang jelas lebih bebas menjadi warga masyarakat biasa, karena kalau sebagai anak presiden pasti ada aturan protokoler. Walaupun di zaman presiden pertama sistem protokoler tuh ataupun security belum sebagus Saat waktu ini. presiden kedua, ketiga dan juga presiden Abdurrahman Wahid. Ya. Ada nggak perbedaannya Mbak? Seperti Mbak sebutkan tadi, pada saat menjadi anak presiden itu kan pasti mendapat pengawalan ketat gitu ya. Ya walaupun tidak sebagus saat ini. Setelah Bapak tidak lagi menjadi presiden, otomatis fasilitas itu hilang kan? Iya. Ada masa transisi yang berat nggak untuk keluarga Mbak sendiri dari masa perubahan presiden pertama itu adalah suatu masa perubahan yang sangat tragis bagi saya kira sebagai seluruh warga masyarakat di saat itu juga pasti belum melupakan suatu tragedi nasional yang begitu terasa sangat pahit. Ya, artinya Mbak dan keluarga mengalami proses yang cukup sulit ya di dalam masa transisi itu. Ya. Inayah, Kenapa? sulit nggak masa transisi Bapak jadi dari presiden tidak lagi menjadi presiden? Yang bikin sulit itu bukan karena setelah itu Bapak nggak jadi presiden lagi, tapi yang buat sulit adalah proses terjadinya Bapak tidak menjadi presiden, itu yang sulit. Oke, saya masih pengen ngobrol panjang, pemirsa juga pasti begitu. Tapi supaya lebih rileks, kita dengerin lagu dulu kali ya. Ada Agus Wisman dan Uci Nurul. Agus Wisman dan Uci Nurul. Kang Agus, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi gimana nih Kang Agus kalau berandai-andai jadi anak presiden? Wow. Saya belum kebayang karena saya belum pernah. Teh Uci gimana? Tertarik nggak sih pengen masuk keluar istana? Tertarik dong yang pasti, karena itu kan suatu pengalaman ya, buat seumur hidup kita. Oh gitu. Suatu Tapi kebanggaan juga. tapi nggak mau jadi anak presiden ya? Siapa takut? Makasih banyak ya.
Oke, kita ngobrol lagi. Tadi Naya sempat kepotong tuh, belum sempat diterusin lagi ceritanya. Gimana? Jadi proses apa nih yang paling sulit? Ya proses yang membuat Bapak tidak menjadi presiden lagi. Gitu. Sulitnya di mana? Sulit sekali. Yang pertama sulit diterima proses itu karena Ya, maaf, yang susah itu prosesnya ya. Jadi bukan karena Bapak tidak lagi menjadi presiden, Inaya bukan. merasa menjadi Enggak. sulit gitu, enggak ya? ya, itu kalau mau jujur sih jelas kita lebih milih tidak menjadi anak presiden. Tuh, gitu. karena biar rambutnya bisa dicat lagi, maksudnya gitu, enggak?